Pada video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 1 mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu pengembangan aplikasi web bernama SITA atau Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar yang dibangun untuk mendukung proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di universitas terbuka. Berbeda dari penjelasan teknis baris demi baris, video ini akan berfokus pada arsitektur dan logika global aplikasi. Saya akan menjelaskan mengapa proyek ini dibangun dengan struktur tertentu, bagaimana setiap bagian saling berinteraksi, serta keputusan-keputusan rekayasa yang saya ambil sepanjang proses pengembangan. Pendekatan ini saya pilih karena pemahaman terhadap arsitektur akan jauh lebih bermakna dibandingkan pemahaman terhadap sintaksis semata. Ketika arsitektur sudah dipahami, baris-baris kode hanyalah implementasi dari prinsip yang lebih besar. Aplikasi SITA dirancang dengan prinsip pemisahan tanggung jawab atau yang dikenal dengan istilah separation of concern. Prinsip ini membagi kode aplikasi menjadi 3 lapisan yang saling independen. Lapisan pertama, lapisan data, lapisan kedua, lapisan logika, dan yang ketiga, lapisan presentasi. Lapisan data berisi seluruh informasi yang dibutuhkan seperti aplikasi pengguna, bahan ajar, pengiriman, dan transaksi. Lapisan logika berisi fungsi-fungsi yang memproses data dan mengatur perilaku aplikasi seperti autentikasi, pemformatan, serta sanitasi. Sedangkan lapisan presentasi adalah halaman HTML yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Pemisahan ini bukan sekedar konvensi, ia memberikan 3 keuntungan nyata. Pertama, kemudahan pemeliharaan. Jika ada perubahan pada struktur data, saya akan perlu mengubah satu file tanpa menyentuh halaman HTML. Yang kedua, daya guna ulang. Fungsi-fungsi yang sama dapat dipakai oleh banyak halaman tanpa duplikasi kode. Yang ketiga, kejelasan tanggung jawab. Setiap file memiliki peran yang jelas sehingga kode menjadi lebih mudah dibaca dan dipelihara. Dalam proyek ini, lapisan data dipresentasikan oleh file data.js, lapisan logika oleh file script.js, dan lapisan presentasi oleh 5 halaman HTML beserta satu file CSS terpusat. Keseluruhan arsitektur ini berjalan murni di sisi klien, tanpa backend sesuai dengan persyaratan tugas. Lapisan paling fundamental dalam arsitektur ini adalah lapisan data, yang seluruhnya terkonsentrasi dalam satu file yaitu data.js. File ini berfungsi sebagai single source of truth, sumber kebenaran tunggal untuk seluruh aplikasi. Tidak ada halaman lain yang menyimpan data secara independen, semuanya mengacu pada konsta-konsta yang didefinisikan di sini. Di dalam data.js terdapat 4 koleksi data. Pertama, data pengguna untuk daftar akun yang terdaftar. Kedua, data bahan ajar untuk inventaris bahan ajar. Ketiga, data tracking untuk informasi pengiriman. Dan data history untuk riwayat transaksi. Salah satu keputusan arsitektur yang menarik di lapisan ini adalah pemilihan struktur data. Untuk data pengguna, data bahan ajar, dan data history, saya menggunakan array. Karena akses datanya bersifat spesial, kita cenderung mengintegrasi seluruh isinya untuk filter atau render. Namun data tracking, saya memilih objek dengan nomor delivery order sebagai kunci. Alasannya, pencarian tracking dilakukan berdasarkan nomor DO yang spesifik, dan akses melalui kunci objek bersifat konsta dengan komplikasi 0 buka kurung 1 tutup kurung. Dibandingkan iterasi array yang bersifat linear, keputusan struktur data sekecil ini mempengaruhi performa dan kebersihan kode di lapisan-lapisan atasnya. Inilah salah satu contoh bahwa keputusan di lapisan paling bawah memiliki dampak menyeluruh terhadap arsitektur secara keseluruhan. Di atas lapisan data, terdapat lapisan logika yang diimplementasikan dalam file script.js. File ini berisi fungsi-fungsi yang dipakai bersama oleh seluruh halaman, sehingga tidak ada duplikasi kode di setiap file HTML-nya. Komponen paling krusial dalam script.js adalah object session. Objek ini membungkus session storage, browser, dan menyediakan 4 operasi seperti get, set, clear, dan require. 3 operasi pertama bersifat teknis membaca, menulis, dan menghapus data sesi. Operasi keempat, require, adalah implementasi mekanisme proteksi rute. Setiap halaman selain login memanggil session require di awal eksekusi. Jika tidak ada sesi aktif, pengguna langsung diarahkan kembali ke halaman login. Dengan demikian, tidak ada satupun halaman terlindungi yang dapat diakses tanpa autentikasi yang valid. Ini adalah implementasi root protection yang sederhana namun efektif untuk aplikasi sisi klien. Selain season
Script.js juga menyediakan utilitas lain seperti open modal dan close modal. Untuk kontrol modal melalui DOM, getCreateRing yang mengembalikan sapaan berdasarkan jam lokal, format rupiah untuk memformat mata uang Indonesia, serta X dan SART, dua fungsi sanitasi yang penting untuk mencegah serangan cross-site scripting. Sesi data dimasukkan ke inner HTML. Pendekatan ini mengikuti prinsip don't repeat yourself, satu fungsi didefinisikan satu kali, dipakai di mana saja. Di lapisan paling atas terdapat 5 halaman HTML yang masing-masing memiliki tanggung jawab fungsional yang spesifik dan tidak tumpang tindih. Halaman pertama adalah indeks HTML, gerbang autentikasi. Inilah satu-satunya halaman yang dapat diakses tanpa sesi aktif. Setelah pengguna berhasil masuk, mereka diarahkan ke dashboard HTML yang berfungsi sebagai pusat orientasi, menampilkan ringkasan statistik aplikasi dan menyediakan navigasi cepat ke seluruh fitur. Dari dashboard, pengguna dapat menuju 3 area fungsional utama. Halaman stok HTML mengelola informasi bahan ajar mulai dari pencarian, penambahan hingga penghapusan data. Halaman tracking HTML menangani pelacakan pengiriman berdasarkan nomor delivery order, sedangkan laporan HTML yang paling padat menggabungkan 3 fitur laporan dalam satu halaman: monitoring progress DO, rekap bahan ajar, dan history transaksi. Keputusan untuk menggabungkan 3 fitur laporan dalam satu file diambil setelah mempertimbangkan kohesi konten. Ketiga fitur tersebut sama-sama bersifat read-only dan saling melengkapi. Pengguna yang memantau laporan biasanya beralih dari satu jenis laporan ke jenis lain dalam satu sesi kerja. Dengan menempatkannya dalam satu halaman dengan menggunakan unsort hash untuk navigasi antar bagian, pengalaman pengguna menjadi lebih lancar. Yang menarik dari arsitektur ini adalah seluruh halaman menggunakan satu file CSS yang sama dan memuat 2 file JavaScript yang sama. Artinya, konsistensi visual dan konsistensi perilaku terjaga secara struktural, tidak tergantung pada disiplin penulis kode untuk menyalin gaya dari satu halaman ke halaman lain. Jika saya mengubah definisi tombol primer di style CSS, tombol di seluruh aplikasi langsung berubah. Inilah kekuatan arsitektur yang terpusat. Salah satu karakteristik utama aplikasi ini adalah seluruh interaksi dilakukan tanpa reload halaman. Pendekatan ini diimplementasikan melalui 4 pola manipulasi DOM yang konsisten di seluruh aplikasi. Pola pertama adalah render dinamis. Tabel-tabel dalam aplikasi, baik tabel stok, rekap, maupun histori, tidak tertulis manual di HTML. Sebaliknya, JavaScript membaca array data, mentransformasikan menggunakan metode map dan template literal, kemudian memasukkan hasilnya ke inner HTML elemen target. Pendekatan ini memastikan bahwa tampilan selalu sinkron dengan data. Pola kedua adalah filter dan pencarian secara real time. Setiap kali pengguna mengetik di kolom pencarian atau mengubah drop-down filter, fungsi filter dipanggil mengembalikan subset data yang cocok, lalu memicu render ulang. Tidak ada permintaan ke server, tidak ada penundaan jaringan, seluruhnya terjadi ini memori browser secara instan. Pola ketiga adalah modal sebagai pengganti perpindahan halaman. Untuk aksi-aksi seperti lupa paspor, pendaftaran akun, atau konfirmasi penghapusan, saya menggunakan overlay modal yang ditampilkan dengan menambahkan kelas CSS. Pendekatan ini menjaga konteks pengguna, mereka tidak kehilangan posisi atau data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Pola keempat adalah mutasi state in memory. Saat pengguna menambahkan atau menghapus data, array dimodifikasi langsung melalui metode unsave atau splits. Kemudian fungsi render dipanggil ulang untuk menyinkronkan tampilannya. Aspek penting berikutnya dari arsitektur ini adalah validasi, keamanan, dan pengalaman pengguna. Meskipun aplikasi ini berskala demonstrasi akademik, saya tetap menerapkan praktik-praktik standar industri. Pada halaman login, validasi dilakukan dalam 2 lapis. Lapis pertama adalah validasi format. Input email dicocokkan dengan ekspresi reguler dan flat password dipastikan tidak kosong. Lapisan kedua adalah validasi data. Jika format benar, sistem mencari kecocokan email dan password di data pengguna. Pemisah 2 lapis ini penting karena memberi pesan kesalahan yang lebih informatif kepada pengguna. Untuk keamanan, aplikasi ini melindungi diri dari potensi serangan cross-site scripting melalui fungsi S dan XR. Setiap data yang berasal dari array dan akan dimasukkan ke inner HTML disanitasi terlebih dahulu. Karakter berbahaya seperti tanda kurang dari atau tanda kutip dikonversi menjadi entitas HTML.
Ini adalah langkah preventif yang penting karena inner HTML tanpa sanitasi adalah salah satu vektor serangan yang paling umum di aplikasi web. Dari sisi pengalaman pengguna, saya menerapkan beberapa keputusan disengaja. Operasi destruktif seperti penghapusan data selalu didahului oleh modal konfirmasi. Pesan kesalahan ditampilkan secara inner di dalam halaman, bukan menggunakan dialog alert bawaan. Browser yang ditampilkan tidak konsisten dengan desain aplikasi. Setiap form memiliki feedback visual yang jelas berupa kelas error dan pesan penjelas di bawah field yang bermasalah. Salah satu tantangan arsitektur yang paling menarik dalam proyek ini adalah pengelolaan state tanpa adanya backend. Persyaratan tugas secara eksplisit melarang mengguna server sehingga seluruh state aplikasi harus dilakukan di sisi klien. Untuk autentikasi, saya menggunakan sistem storage browser. Pilihan ini dibandingkan dengan local storage memiliki konsekuensi yang disengaja. Sesi pengguna otomatis berakhir ketika tab browser ditutup, mensimulasikan perilaku login yang umum di aplikasi-aplikasi sungguhan. Data sesi disimpan dalam format JSON dan setiap halaman membaca atau menulisnya melalui object JSON yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk data operasional seperti stok bahan ajar, mutasi dilakukan pada array di memori. Ini berarti ketika pengguna menambah atau menghapus data, perubahan tersebut hanya berlaku selama sesi browser berjalan. Saat pengguna merefresh halaman, data kembali ke kondisi awal yang didefinisikan di data.js. Saya menyadari ini adalah keterbatasan, namun ini adalah keterbatasan yang konsisten dengan ruang lingkup tugas. Tujuan tugas adalah mendemonstrasikan kemampuan manipulasi DOM dan logika sisi klien, bukan mempresentasikan data. Lebih dari itu, jika aplikasi ini suatu saat harus dibawa ke produksi, langkah berikutnya yang logis adalah mengganti data.js dengan API backend tanpa perlu mengubah arsitektur lapisan presentasi sama sekali. Inilah keuntungan dari prinsip separation of concern yang saya jelaskan di awal. Perubahan di satu lapisan tidak menyebar ke lapisan lainnya. Sejajar dengan arsitektur JavaScript, sisi visual aplikasi juga dirancang dengan prinsip yang sama, terpusat, konsisten, dan dapat digunakan ulang. Seluruh styling aplikasi berada dalam satu file, yaitu style CSS. Di bagian paling atas file ini terdapat blok code yang mendefinisikan desain token variabel CSS untuk warna, tipografi, border, ukuran spacing, dan radial sudut. Setiap komponen di seluruh aplikasi mengacu pada variabel ini, bukan pada nilai literalnya. Konsekuensinya, jika suatu saat tema aplikasi perlu diubah, misalnya dari palet hitam putih ke palet warna baru, saya hanya perlu mengubah nilai-nilai di dalam blok code, dan seluruh aplikasi akan beradaptasi secara otomatis. Tidak ada satupun nilai warna yang perlu dicari diganti satu persatu. Selain desain token, kelas-kelas CSS dirancang sebagai komponen yang dapat dipakai berulang. Ketika kelas seperti btn, batch, state, dan card adalah contoh komponen reusable yang muncul di banyak halaman dengan penampilan yang konsisten. Pendekatan ini juga mencakup responsivitas. Aplikasi memiliki breakpoint untuk perangkat tablet, ponsel yang menyesuaikan layout aplikasi dan ukuran tipografi sesuai lebar layar. Nah, kesimpulannya sebagai penutup, aplikasi Sita ini bukan sekedar kumpulan halaman HTML, melainkan implementasi arsitektur 3 lapisan yang konsisten data, logika, dan presentasi yang berjalan murni di sisi klien. Setiap keputusan arsitektur yang saya ambil dari pemeliharaan struktur data, pemisahan utilitas, hingga sentralisasi gaya diarahkan pada 3 tujuan: kemudahan pemeliharaan, daya guna ulang, dan kejelasan tanggung jawab. Inilah prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak yang saya yakini bernilai jangka panjang. Demikian penjelasan saya mengenai arsitektur dan logika global aplikasi Sita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.